الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita semua masih bisa menghadiri ibadah solat Jumat sebagai ibadah pekanan kita sebagai seorang mukmin. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan insya-Allah sampai kepada kita semua umatnya yang terus berikhtiar istiqamah menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada jamaah sekalian untuk senantiasa dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kali ini yaitu keberkahan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat pertama di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Oleh karena itu, patut bagi kita umat Islam mengaku beriman kepada Allah harusnya bergembira dan masih bisa berjumpa dengan bulan yang penuh keberkahan ini. Bahkan sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak bulan Rajab kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa untuk meminta keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diajarkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahi pula kami di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkah itu artinya bertambah. Dalam makna luas, berkah berarti bertambah kebaikan, termasuk kesejahteraan bagi kita dari segi material maupun non material. Berkah dalam arti materi
seperti harta benda yang kita miliki makin bertambah dan usaha semakin maju. Berkah dalam arti non materi seperti ketentraman hati makin terasa, pengetahuan semakin meningkat, wawasan semakin bertambah luas, yang mengarahkan perbuatan yang mencerminkan rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa sebulan penuh, antara 29 hari maupun 30 hari. Ibadah ini merupakan rukun Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa di samping akan menghantarkan orang melaksanakannya pada derajat takwa, juga mengandung banyak hikmah. Di antara hikmah bulan Ramadan adalah dikabulkannya doa bagi orang yang berdoa. Ada penerimaan tobat bagi orang yang bertaubat dan pengampunan bagi orang yang memohon ampun kepada Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di bagian hadis ini disebutkan, yaqulullah azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri Ramadan 3 marratin, hal min sa'ilin a'tiyahu su'lahu, hal min taibin fa'atuba alaihi, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Dalam setiap malam bulan Ramadan, Azza wa Jalla berseru sebanyak 3 kali. Yang pertama, adakah orang yang meminta maka aku penuhi permintaannya? Adakah orang yang bertaubat maka aku terima taubatnya? Dan adakah orang yang memohon ampunan maka aku ampuni dia? Hadis riwayat At-Tabarani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan ampunan Allah ini terbentang selama bulan Ramadan, apalagi di siang hari diampuni oleh Allah, di malam hari diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya? Di siang hari Allah ampuni karena dia melaksanakan ibadah puasa. Di malam hari diampuni oleh Allah karena dia melaksanakan qiyamul lail atau yang sering kita kenal dengan salat tarawih. Maka kedua ibadah ini terbentang di siang dan malam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan ampunan kepada kita semua. Maka boleh dikata bahwa Allah mengobral ampunannya pada bulan suci Ramadan. Maka kita yang diberikan umur yang panjang oleh Allah ini, maka jangan sia-siakan keberkahan dari bulan Ramadan yang Allah berikan kesempatan kepada kita kesekian kalinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, setidaknya dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan 3 manfaat. Yang pertama, manfaat ruhiyah. Yang kedua, manfaat ijtimaiyah. Dan yang ketiga, manfaat sihiyah. Yang pertama, manfaat ruhiyah adalah manfaat kejiwaan. Dari berpuasa Ramadan adalah pembiasaan diri agar selalu berlaku sabar. Ajaran agar kita mengekang hawa nafsu
dan ekspresi atau ungkapan mengenai karakteristik takwa yang tertanam dalam hati. Takwa itulah yang menjadi tujuan khusus dari bulan Ramadan atau berpuasa di dalamnya. Faidah yang kedua adalah faidah sosial kemasyarakatan. Dalam puasa Ramadan ini adalah pembiasaan kita umat Islam untuk tertib, disiplin dan bersatu padu, cinta keadilan dan kesetaraan di antara umat Islam, antara orang kaya dan orang miskin, antara pejabat dan rakyat biasa, antara penguasa dan karyawan, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semua diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu, kewajiban untuk berpuasa sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah selain itu kita akan mendapatkan manfaat kesehatan dari berpuasa. Adalah berpuasa membersihkan usus-usus dan pencernaan kita, memperbaiki perut yang terus-menerus beraktivitas, membersihkan badan dari lendir-lendir lemak-lemak, kolesterol yang menjadi sumber penyakit, dan puasa dapat menjadi sarana diet atau pelangsing badan bagi kita. Bahkan kita bisa lihat dari ilmu kedokteran bahwa puasa Ramadan adalah memberikan efek yang begitu besar terhadap kesehatan seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah bulan Ramadan tahun ini kita jadikan bulan Ramadan adalah bulan kesederhanaan, bulan peribadatan, bulan memperbanyak berbuat kebajikan dan kebaikan. Mari kita menjaga ucapan kita dan hati kita dari hal-hal yang dilarang agama, seperti perkataan keji, ghibah, membicarakan keburukan orang, menebar hoaks, fitnah, ujaran kebencian, adu domba, baik secara langsung maupun melalui media-media digital, media elektronik, televisi, radio, internet, dan media sosial lainnya. Intinya, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan penyucian badan dan rohani kita dari segala keburukan agar mendapatkan hikmah yang begitu besar dan berharga dan keberkahan hidup, khususnya di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memudahkan segala ibadah, semua proses ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم عباده المتقين وأدبنا بالقرآن الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة